Berdirinya kerajaan Talo diawali oleh pertikaian antara dua orang putra Tunatangkalopi, Raja Gowa ke-6, yakni antara Batara Gowa dan Karaeng Lurisero. Pada pertempuran itu, Karaeng Lurisero dapat dikalahkan dan terusir dari kerajaannya sehingga harus melarikan diri ke Jawa. Sekembalinya dari Jawa, Karaeng Lurisero menetap di suatu tempat yang kelak bernama Pasinang sambil merenungkan nasibnya yang malang. Itulah asal-muasal nama tempat itu karena Pasinang dalam bahasa Makassar artinya bersedih. Kendati demikian, tak lama kemudian, datang dua orang bernama Karaeng Luri Bentang dan Karaeng Luri Bira membantu Karaeng Lurisero. Kedua orang bangsawan ini sepakat mengangkat Karaeng Lurisero sebagai raja mereka. Karaeng Luri Bentang dan Karaeng Luri Bira memerintahkan para pengikut mereka untuk membuka hutan di dekat Sungai Bira. Hutan itu dikenal sebagai hutan Taloang, yang menjadi asal-muasal nama Talo. Mereka membangun pula istana bagi Karaeng Lurisero dan mengangkatnya sebagai raja kerajaan baru tersebut. Dengan demikian, Karaeng Lurisero menjadi Raja Talo pertama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Raja Gowa ke-7 bersaudara dengan Raja Talo pertama. Perkembangan Kerajaan Talo. Ikatan antara kedua kerajaan itu juga dikukuhkan berdasarkan pernikahan karena Raja Gowa ke-9, Tumaparisi Kalona, menikah dengan putri Raja Talo kedua, Karaeng Tunilabu Risuriwa. Raja Talo kedua ini diberitakan melakukan pelayaran niaga ke Jawa, Malaka, dan Banda. Pernah pula ia berupaya menduduki Flores, tetapi gagal karena diserang oleh Raja Polombangkeng di sekitar perairan Selayar. Karena itu, ia digelari Tunilabu Risuriwa, orang yang ditenggelamkan di Suriwa. Menurut Lontarak Paturio Loangari Tutaloka, yang membunuhnya adalah anak Raja Polombangkeng. Masih menurut sumber yang sama, Karaeng Tunilabu Risuriwa tercatat sebagai pembuka persawahan di Talakandang. Raja Talo ketiga adalah Mangoyang Berang Karaeng Pasitunipasuru, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri bagi Raja Gowa ke-9. Konon ia pernah menaklukkan Endeh, Solor, Sandao, dan Garasik, diperkirakan sama dengan Gresik di Jawa Timur. Kegemaran Raja Talo ini adalah membuat senapan, perahu, dan berlayar. Talo dan Gowa pernah bersama-sama berperang menaklukkan Bon semasa Raja Talo keempat, Karaeng Tumenangari Makoayang, I Daeng Padulu, nama aslinya adalah I Mapatang Kakat Tanah yang menjadi pabicara buta bagi Raja Gowa ke-10 Karaeng Tunipalangga. Waktu itu Raja Gowa sedang sakit sehingga Karaeng Tumenangari Makoayang memintanya untuk kembali ke Gowa untuk beristirahat. Raja Talo yang merangkap sebagai pabicara buta atau Perdana Menteri bagi tiga Raja Gowa ini wafat semasa pemerintahan Raja Gowa ke-12, Karaeng Tunijalo. Raja Talo keempat ini sangat dipuji karena keahliannya dalam banyak bidang. Ia terkenal pemberani, menjunjung tinggi peri kemanusiaan, serta berbaik hati kepada seluruh rakyatnya. Karaeng Tumenangari Makoayang wafat karena terluka parah dalam peperangan melawan Selayar. Selanjutnya yang bertahta sebagai Raja Talo kelima adalah putrinya, I Sambo Daeng Nias Seng, yang menikah dengan Tunijalo dari Gowa. Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Nyonri merupakan Raja Talo ke-6. Ia merupakan penguasa pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam pada tanggal 22 September tahun 1605 berkat kedatangan seorang ulama terkenal bernama Abdul Makmur Hatib Tunggal atau Datori Bandang. Semenjak saat itu, Karaeng Matoaya bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Setelah wafat, ia diberi gelar Anumerta Tumenangari Agamana atau Raja yang wafat dalam agamanya. Gelar ini diberikan karena ia merupakan seseorang yang taat beragama. Raja Talo ke-7 adalah I Manginyarang Daeng Makiok Karaeng Kanjilok yang bergelar Sultan Muzaffar. Ia dilahirkan pada tanggal 3 Februari tahun 1599. Permaisurinya adalah I Sabe Daeng Tamaga Karaeng Lempangang, putri Sultan Alauddin dari Gowa.
Pernikahan ini dianugerahi seorang putra bernama Imapaejo Daeng Manyurung. Sultan Muzaffar mangkat pada tanggal 3 Oktober tahun 1641, sepulangnya dari penyerbuan ke Pulau Timor. Oleh karenanya, ia dianugerahi gelar Anumerta Tumamalianga Timorok, yang kembali dari Timor. Saat itu putranya masih belum dewasa sehingga perwalian untuk sementara waktu dipegang oleh Karaeng Pattingaloang. Raja Talo yang paling terkemuka adalah Karaeng Pattingaloang yang merangkap menjadi Perdana Menteri bagi Sultan Malikus Said dari Goa, Raja Goa ke-15. Gelarnya yang lain adalah Sultan Mahmud. Sebenarnya, Karaeng Pattingaloang ini adalah wali bagi kemenakannya, Imapaejo Daeng Manyurung yang baru berusia 7 bulan. Tetapi ia tetap dianggap sebagai Raja Talo ke-8, sedangkan kemenakan yang diwakilinya itu terhitung sebagai Raja Talo ke-9. Pemuka kerajaan Talo yang tersohor ini lahir pada 1600. Nama lengkap Karaeng Pattingaloang adalah I Mangadacina Daeng Sitaba dan merupakan putra Karaeng Matoaya. Perlantikannya sebagai Perdana Menteri Goa berlangsung pada tanggal 18 Juni tahun 1638. Jabatan ini diemban olehnya hingga ia wafat pada tanggal 17 September tahun 1654. Karaeng Pattingaloang dikenal sebagai pribadi yang cendekia dan melebihi orang sezamannya. Tatkala berusia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai bahasa, seperti Latin, Yunani, Italia, Perancis, Belanda, Arab, dan lain sebagainya. Bidang keilmuan yang menarik perhatiannya adalah ilmu falak, yakni astronomi. Karena Karaeng Pattingaloang merupakan seseorang yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, pemerintah Belanda melalui wakil-wakilnya di Batavia pernah menghadiahkan sebuah tiruan bola dunia buatan Belanda. Harganya diperkirakan mencapai Fl. 12.000. Dengan demikian, Karaeng Pattingaloang merupakan raja pertama di Kepulauan Nusantara yang memiliki tiruan bola dunia. Selain itu, ia memesan pula buku-buku dan instrumen hasil kemajuan ilmu pengetahuan zaman itu, seperti peta dunia yang besar dengan keterangan dalam bahasa Spanyol, Portugis, atau Latin, atlas yang berisikan peta-peta seluruh dunia, teropong berkualitas terbaik, suryakanta atau kaca pembesar, prisma segitiga yang sanggup menguraikan cahaya, tongkat baja kecil, dan bola tembaga atau baja. Seluruh benda-benda yang baru disebutkan itu memperlihatkan minat Karaeng Pattingaloang terhadap ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, ia juga tertarik dengan hal-hal keagamaan. Pastor Alexander de Rhodes SJ yang dengan sia-sia berupaya mengkristenkan Pattingaloang memuji tokoh tersebut sebagai seorang yang bijaksana dan rasional. Karaeng Pattingaloang pernah memimpin ekspedisi militer kerajaan Goa ke Larantuka pada 1641. Begitu tiba di sana pada tanggal 20 Januari tahun 1641, ia meminta Pater Antonio Daes Jacinto dan Kapitan Mor Francisco Fernandes dari Portugis menaiki kapalnya. Tetapi mereka berdua menolaknya dengan dalih tidak mengakui kekuasaan Karaeng Pattingaloang sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk berunding. Pasukan Goa Talo turun ke darat dan menghanguskan serta menyerang pemukiman penduduk. Oleh karenanya, penduduk setempat beserta orang-orang Portugis melarikan diri ke gunung dan hutan-hutan. Pater Antonio Daes Jacinto menyemangati para penduduk dan sisa-sisa pasukan Portugis agar berjuang mengusir penyerang mereka serta menjanjikan bantuan surgawi. Pasukan Portugis dan penduduk setempat yang kembali bersemangat berbalik bertempur melawan penyerang dari Goa Talo tersebut dan berhasil meraih kemenangan. Pasukan Goa Talo yang gugur sebanyak 300 orang, sedangkan sisanya yang selamat melarikan diri ke kapal-kapalnya. Selain pemimpin politik dan militer yang handal, Karaeng Pattingaloang juga merupakan seorang pengusaha internasional. Bersama-sama dengan Sultan Malikus Said, ia berkongsi dengan Pedro Lamata, pengusaha besar dan sekaligus konsultan dagang Spanyol di Sombaopo, dan Francisco Vieira de Figueiro.
Berkat kerjasama ini, Karaeng Pattingaloang berhasil memajukan perniagaan Goa. Komoditas yang diperdagangkan meliputi kain sutera beserta keramik dari Cina, kain katun India, kayu cendana dari Timor, rempah-rempah dari Maluku, dan intan dari Kalimantan. Biasanya para pedagang Eropa yang datang ke Goa pada masa itu membawa buah tangan guna dipersembahkan kepada kaum bangsawan setempat. Tidak jarang pula, sebelum kembali ke negerinya mereka akan menanyakan barang apa yang diinginkan oleh para penguasa Goa tersebut. Ketika ditanya, barang atau buah tangan apa yang dikehendakinya, Karaeng Pattingaloang menjawab bahwa yang diminatinya adalah buku. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila tokoh cendekia dari Talo ini memiliki koleksi banyak buku dalam berbagai bahasa. Bahkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dipuji oleh seorang penyair Belanda bernama Jos van den Vondel, orang yang pikirannya selalu dan terus-menerus mencari sehingga seluruh dunia rasanya terlalu sempit baginya. Sebelum meninggal, Karaeng Pattingaloang mewariskan amanat-amanat berharga mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebutkan ada 5 hal yang menjadi penyebab keruntuhan suatu negara. Apabila raja tidak bersedia lagi diperingatkan atau mendengarkan nasihat. Apabila tidak ada lagi kaum cerdik pandai dalam suatu negeri. Apabila penyelewengan yang terjadi sudah demikian banyaknya. Apabila hakim dan pejabat kerajaan bersedia menerima suap. Apabila raja tidak lagi mencintai rakyatnya. Karaeng Pattingaloang mangkat saat kondisi kerajaan Goa sedang genting akibat terlibat peperangan dengan Belanda. Setelah wafat, ia menerima gelar Anumerta Tumenangari Bonto Biraeng. Putra Karaeng Pattingaloang juga mengesankan kecendekiaannya di hadapan orang-orang Spanyol. Pastor Spanyol bernama D.F. de Navarrete yang singgah di Makassar pada 1658 meriwayatkan pembicaraannya dengan Karaeng Karunrung, putra Pattingaloang. Pertemuan itu berlangsung di perpustakaan besar almarhum ayahnya yang dilengkapi lonceng sangat indah. Mereka berdiskusi masalah keagamaan. Dan pada kesempatan itu salah seorang rekan de Navarrete dengan seenaknya menghina Nabi Muhammad. Kendati demikian, Karaeng Karunrung dengan berani menjawab, "Jangan berkata begitu Kapten." Sultan Harun al-Rashid, Imapejo Daeng Manyurung adalah Raja Talo ke-9 lahir tanggal 3 November tahun 1640. Saat naik tahta usianya baru 7 bulan. Karena itu, pamannya, Karaeng Pattingaloang, diangkat sebagai walinya. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1664, ia memerintahkan armada laut berkekuatan 70 orang mengadakan pengacauan di lautan, yang mungkin ditujukan sebagai perlawanan terhadap Belanda. Raja Talo ini pernah pula mengunjungi Mandar dan kembali ke Talo pada tanggal 10 Juni tahun 1657. Sultan Harun al-Rashid wafat di Sumbawa pada tanggal 16 Juni tahun 1673. Gelar anumertanya adalah Tumenangari Lampana atau yang mangkat dalam perjalanannya. Ia digantikan oleh I Malawakang Daeng Matiring Karaeng Kanjilo tahun 1673 sampai tahun 1710 sebagai Raja Talo ke-10. Ia menikah dengan Karaeng Parang-Parang, putri Sultan Muhammad Ali, Raja Goa ke-18 tahun 1674 sampai tahun 1677 dan dikaruniai seorang putra bernama I Mapaurangi dan putri bernama Karaeng Pabineang. Putrinya ini kemudian dinikahi oleh Sultan Ismail tahun 1709 sampai tahun 1711, Raja Goa ke-20. I Malawakang memerintah hingga wafat pada 1710. Raja Talo berikutnya adalah I Mapaurangi Sultan Sirajuddin, pemerintahan pertama sebagai Raja Talo pada tahun 1710 sampai tahun 1714, pemerintahan kedua pada tahun 1729 sampai tahun 1735. Yang diangkat sebagai Raja Goa ke-21 dan 23 pada 1711. Karena berbagai intrik politik,
I Mapaurangi meninggalkan Goa dan kembali ke Talo. Sultan Sirajuddin mangkat di Talo pada tanggal 20 Juni tahun 1739 dan dianugerahi gelar Anumerta Tumamalinga Rigaukana, yang kembali ke singgasananya. Sultan Sirajuddin digantikan oleh putranya, Iman Rabia Sultan Najamuddin, tahun 1714 sampai tahun 1735, yang juga menjadi Raja Goa ke-22. I Mapanga Matkasuma Karaeng Lempangang yang bergelar Sultan Saifuddin menggantikan Sultan Najamuddin saudaranya sebapak sebagai Raja Talo tahun 1735 sampai tahun 1760. Penguasa Talo yang juga merangkap sebagai Mangkubumi Goa ini mangkat pada 1760 dan dianugerahi gelar Anumerta Tumenangari Talo. Singgasana Talo selanjutnya diduduki oleh Tutimoka Karaeng Sapanang selama setahun tahun 1760 sampai tahun 1761, dan digantikan oleh Sultan Abdul Qadir II tahun 1761 sampai tahun 1767. Ketika berlangsung gerakan I Sangkilang yang mengaku sebagai Batara Goa, Raja Goa yang diasingkan Belanda ke Sri Lanka, Sultanah Siti Salehai dari Talo tahun 1767 sampai tahun 1777 menyambutnya dengan baik dan menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan kepadanya, bahkan ia menyatakan bahwa Talo kini terlepas dari Goa. Kendati demikian, penguasaan I Sangkilang atas Talo tidak berlangsung lama tahun 1778 sampai tahun 1780 karena tak lama kemudian diambil alih oleh sekutu Belanda, Arung Pancana Raja Tanete. Setelah itu, yang berkuasa di Talo adalah Sultanah Siti Saleha II tahun 1780 sampai tahun 1824. I Mapatunru, I Manginyarang Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tuminanga Rikatangka menaiki singgasana Kerajaan Talo tahun 1824 sampai tahun 1825, menggantikan Sultanah Siti Saleha II. Ia pernah pula menjadi Raja Goa ke-30 tahun 1811 sampai tahun 1825, menggantikan ayahnya, Sultan Zainuddin dari Goa. Pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan Abu Bakar Karaeng Datta, putra I Sangkilang yang menuntut tahta kerajaan Goa. Kemudian singgasana Talo beralih kepada I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Qadir Muhammad Aidit Tuminanga Rikakuasana. Abdul Qadir III memerintah pada 1825. Selanjutnya, Talo diperintah oleh Laodang Riu Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zainal Abidin Abdul Rahman Amiril Mukminin Tuminanga Risuangga, Raja Talo periode tahun 1826 sampai tahun 1845. Sebelumnya, ia pernah menduduki tahta sebagai Raja Goa ke-31 selama setahun tahun 1825 sampai tahun 1826. Pada tahun 1826, ia pindah ke Talo dan atas persetujuan pemerintah Belanda ia menjadi raja di kawasan tersebut. Sesudah memerintah selama 20 tahun, Laodang Riu Karaeng Katangka mangkat pada 1845 di Suangga. Karenanya, ia dianugerahi gelar Anumerta Tuminanga Risuangga, yang wafat di Suangga. Sepeninggal Laodang Riu Karaeng Katangka, singgasana Talo kembali diduduki seorang wanita yakni Batari Toja Siti Aisyah Karaeng Bontomasugi tahun 1845 sampai tahun 1850. Gelar anumertanya adalah Tumenangari Bontomanai. Singgasana kerajaan Talo kemudian beralih kepada Lamak Karumpa tahun 1850 sampai tahun 1856 dan pada 1856, Talo diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga berakhirlah kedaulatan kerajaan tersebut. Sosial kemasyarakatan Goa dan Talo. Masyarakat di Goa dan Talo dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni bangsawan, orang merdeka atau orang biasa yang bukan budak, dan budak.
Golongan bangsawan sendiri dibagi tingkatannya. Yang tertinggi di antara mereka adalah anak Tino, yang berarti bahwa ayah dan ibunya sama-sama anak Tino atau golongan bangsawan tertinggi. Ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yakni anak Patola, arti harfiahnya, anak pengganti, atau yang paling berhak menggantikan raja, dan anak Manrapi, arti harfiahnya, anak mencapai, yaitu seseorang yang boleh menggantikan raja bila tak ada anak Patola atau karena anak Patola itu dianggap kurang pantas menjadi pengganti raja sebelumnya. Golongan bangsawan berikutnya adalah anak Sipuwe, arti harfiahnya anak separuh. Tingkatan ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu satu, anak Sipuwe Manrapi, arti harfiahnya anak separuh mencapai, yaitu orang-orang yang ayahnya merupakan anak Tino baik Patola maupun Manrapi, tetapi ibunya merupakan bangsawan yang tingkatannya di bawah anak Tino. Mereka boleh menggantikan sebagai raja, asalkan tidak ada anak Patola dan Manrapi. 2. Anak Sipuwe, arti harfiahnya separuh, yakni bila ayahnya merupakan anak Tino, tetapi ibunya adalah golongan orang biasa. Selanjutnya, golongan bangsawan masih mengenal pula anak cerah, arti harfiahnya, anak darah, yakni bila ayahnya masuk golongan Tino, tetapi ibunya golongan Ata. Tingkatan bangsawan yang terakhir adalah anak Karaeng Salah, arti harfiahnya anak Raja Salah. Ini berarti bahwa ayahnya adalah golongan anak Sipuwe atau cerah, sedangkan ibunya berasal dari golongan Ata. Yang termasuk Tumaradeka. Arti harfiahnya orang merdeka adalah semua orang kebanyakan yang bukan budak. Mereka masih digolongkan lagi menjadi dua golongan, yakni Tubaji, arti harfiahnya orang bajik, dan Tusamara, arti harfiahnya orang kebanyakan atau orang biasa. Orang Tubaji dianggap merupakan orang kebanyakan yang berstatus lebih mulia. Mereka umumnya mempunyai dua nama sehingga juga disebut Turua Arena atau orang yang dua namanya. Nama itu masing-masing adalah nama diri dan nama yang mengandung gelar daeng. Golongan Ata atau budak juga dibagi dua, yakni Ata Sosorang atau budak turun-temurun dan Ata Nibuang, orang yang menjadi budak karena dijatuhi hukuman atau ditawan dalam peperangan. Sebenarnya, masih ada satu golongan lagi yakni Tumanginrang, arti harfiahnya orang yang berhutang. Mereka adalah orang-orang yang masih berhutang kepada seseorang sehingga ia harus bekerja kepada pemberi hutang hingga semua hutangnya lunas. Masyarakat Gowatalo dan suku Makassar pada umumnya sangat menjunjung tinggi hukum adat. Pelanggaran terhadap adat diyakini dapat mengundang bencana. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana gagal panen dan wabah penyakit hewan pada tahun 1877 sampai tahun 1878 di Galesong, masyarakat menimpakan kesalahan itu kepada seseorang yang telah melakukan hubungan seksual terlarang dengan saudari tirinya. Kendati pelakunya telah dijatuhi hukuman menurut peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemuka masyarakat tetap meminta kontrolir Kooreman agar pelakunya diserahkan kepada mereka dan dijatuhi sanksi adat. Adapun hukuman menurut adat bagi pelanggaran semacam itu adalah memasukkan kedua pelakunya ke dalam karung dan setelah itu ditenggelamkan. Kesusastraan Gowa dan Talo. Bangsa Makassar juga menghasilkan beberapa karya sastra, yang terpenting di antaranya adalah Paturi Oloang. Naskah ini berisikan legenda dan riwayat raja-raja Gowa, umpamanya kisah Tumanurunga Rita Malate seperti yang telah kita ulas di atas. Masih ada lagi catatan yang berjudul Buku Catatan Harian Raja-Raja Gowa dan Talo. Isinya mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kedua kerajaan tersebut. Perlu juga disebutkan suatu karya berjudul Latowa yang merupakan kumpulan nasihat raja-raja serta orang bijaksana di zaman dahulu. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan suatu negeri bergantung pada 4 hal, yakni adat atau tradisi, undang-undang, bicara peradilan, pembagian tingkatan dalam masyarakat, dan syarah hukum agama.
Hasil kesusastraan lain yang juga menjadi sumber sejarah penting adalah syair Perang Mengkasar, buah karya Encik Amin. Penulis syair adalah juru tulis Sultan Hasanuddin yang berasal dari komunitas Melayu. Karya sastra berbahasa Melayu dengan huruf Jawi ini terdiri dari 534 bait, yang masing-masing memiliki 4 baris. Isinya mengisahkan mengenai pertentangan Sultan Hasanuddin dengan Belanda, yang dilanjutkan dengan peperangan antara keduanya, dan diakhiri dengan kekalahan Gowa. Encik Amin dalam karyanya ini cukup akurat menggambarkan perang Mengkasar dengan dilengkapi data yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, Encik Amin menggambarkan jumlah serdadu yang ikut serta dalam ekspedisi Spelman, yang dieja dengan Sipalman dalam karya tersebut. 760 soldadu yang muda-muda memakai kamsol cara Welanda, rupanya sikap seperti Garuda bermuatlah ke kapal barang yang ada. Ternyata sumber Belanda menyebutkan 500 serdadu Belanda dan 300 serdadu Bumiputra, yang secara keseluruhan berjumlah 800 orang. Kedekatan jumlah ini menandakan bahwa tulisan Encik Amin juga didasarkan pada fakta. Meskipun demikian, objektivitas itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa komunitas Melayu asal mula Encik Amin yang telah banyak berperan dalam perniagaan di kawasan itu akan mengalami kerugian bila Belanda meraih kemenangan. Dengan demikian, Belanda dalam syair ini digambarkan sedemikian buruknya, sebaliknya tokoh Sultan Hasanuddin sangat difagung-agungkan. Bersambung.